Halo bos-bosku, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Felis. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan tema Shaolin, yang filmnya sudah jadul, yang pastinya kalian suka dengan film-film semacam ini. Di mana film ini akan bercerita tentang seorang pemuda yang tadinya orang biasa-biasa aja, tiba-tiba berubah jadi Shaolin hebat karena adanya permasalahan di desanya. Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Berlatar belakang jauh sebelum Cina membuat aplikasi yang digemari warga Indonesia, kisah diawali dengan memperlihatkan kekejaman bangsa Manchu yang kala itu memimpin wilayah Cina, di mana bangsa Manchu ini digambarkan sangat brutal terhadap masyarakatnya sendiri, terlebih terhadap orang yang tak mau ikut aturan pemerintah Manchu dan orang-orang yang coba mengoreksi pemerintahan Manchu. Hal tersebut dibuktikan ketika pejabat Manchu yaitu John, Mamat, dan Rocky dengan sekonyong-konyong mengajar masyarakat yang dianggap memberontak, dan tak cuma dihajar, semua orang-orang tersebut juga dibunuh satu persatu, lalu ditontonkan ke masyarakat lain, supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat lain agar tak macam-macam dengan pemerintahan Manchu. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Yudi yang merupakan salah satu anak sekolahan yang ada di desa tersebut, di mana ia kedapatan mengkritik kelakuan pemerintah, yang saat itu juga ia langsung akan dibunuh di hadapan masyarakat. Beruntung saat itu terjadi, Yudi diselamatkan seorang pak tua, tetangga dari ayahnya yang mengatakan akan menjaminnya. Namun meski begitu, Yudi tetap masih tidak terima karena apa salahnya mencoba untuk melawan. Selepas dari terjadinya peristiwa tadi, Yudi dan teman-temannya memutuskan untuk balik ke sekolahan untuk menemui gurunya yang bernama Tuan Ho, di mana ternyata gurunya ini adalah pemimpin kaum pemberontak di wilayah ini yang diam-diam tengah menyusun rencana untuk melakukan revolusi, di mana pada momen ini Yudi diutus untuk mengirimkan sebuah surat yang intinya surat tersebut diperuntukkan untuk menyusun gagasan revolusi. Dan karena Yudi sangat benci sekali dengan yang namanya pemerintahan ini, Yudi pun mau menerima itu, lantas ia juga mau bergabung dengan kaum pemberontak ini. Namun sayang beribu sayang, entah dari mana dapat infonya, sialnya rencana revolusi tersebut sudah diketahui pemerintah yang menyebabkan mereka semua tertangkap dan juga dibunuh. Dan kala itu, Yudi yang kebetulan masih berada di rumah gurunya pun langsung disuruh sang guru untuk pergi meninggalkan tempat ini sekarang juga. Dan walaupun Yudi serta teman-temannya berhasil selamat, gurunya, ayahnya, serta semua orang yang dianggap ada hubungannya, sayangnya harus tewas di tangan para bangsa Manchu tersebut. Di sini, Yudi teringat perkataan salah satu koleganya yang tempo hari mengatakan bahwa kuil Shaolin adalah tempat berlatih kungfu terhebat sekarang-sekarang ini. Dan maka dari itu, demi bisa balas dendam serta menyudahi semua dikdaya ini, pada akhirnya mereka memutuskan pergi ke sana agar bisa berlatih kungfu. Tapi sial bagi mereka, di tengah perjalanan mereka malah tak sengaja bertemu kembali dengan orang-orangnya Manchu yang kebetulan sedang mencari mereka juga. Dan melihat kondisi ini, karena tak ingin perjuangannya sia-sia, pada akhirnya, temannya Yudi pun memilih mengorbankan dirinya asalkan salah satu dari mereka tetap bisa menuju ke kuil Shaolin. Dalam keadaan terluka, Yudi berjalan dan sampailah di sebuah warung, lantas bertanyalah ia, masih jauh nggak sih kuil Shaolin dari sini? Dan secara kebetulan, ternyata murid Shaolin sering berbelanja sayuran di sini. Lalu karena melihat kegigihan si Yudi tersebut, si bapak pemilik warung pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam sayuran yang akan dibawa murid Shaolin.
快一点，利索点。好好。Usai tersadar dari pingsannya, Yudi dibawa untuk dipertemukan dengan guru besar di perguruan Shaolin ini. Dan di sini, Yudi langsung to the point bahwa dirinya berniat ingin jadi murid Shaolin. 弟子千辛万苦来到少林寺，方丈师兄，此例不可开。旁人若有此相佛义力，此例何尝不可开？ Meskipun sempat ditolak, endingnya sang guru besar pun mau juga menerimanya. Dan sejak saat ini, Yudi pun resmi jadi murid Shaolin. Lalu berangkatlah ia ke tukang cukur untuk dibotakin rambutnya. Tak terasa, sudah setahun lamanya Yudi berada di kuil Shaolin ini. Sampai detik ini, ia masih belum menyentuh ajaran kungfu yang lantas ia coba memberanikan diri untuk langsung menanyakan soal tersebut pada salah satu gurunya, di mana dengan senang hati, sang guru pun langsung mengarahkan Yudi agar mulailah terlebih dahulu untuk belajar yang paling mudah. Tapi di sini, Yudi malah meminta untuk yang paling sulit terlebih dahulu. Sehingga saat dihadapkan ke tempat latihan yang paling sulit tersebut, Yudi langsung ketar-ketir tatkala menerima sebuah serangan dari biksu yang mengajar di latihan ini. Nah, karena mendapat pelajaran itulah, Yudi akhirnya mau memulai untuk yang paling mudah terlebih dahulu. Dan untuk latihan yang paling mudah tersebut berada di ruangan ke-35 yang latihannya sendiri adalah menjaga keseimbangan tubuh. Dengan penuh perjuangan, Yudi pun langsung memulai latihan tersebut. Awalnya, Yudi sama seperti murid yang lain dibuat kesulitan karena kayu yang mereka harus lewati bebannya sangatlah ringan. Namun berkat kerja kerasnya yang ia sampai lembur untuk latihan ini, pada akhirnya Yudi pun lolos dan ia dipersilakan untuk maju ke bilik selanjutnya. Untuk bilik ke-34 sendiri, Yudi harus belajar cara menambahkan kekuatan pada tangannya. Dan lewat cara memikul 2 ember air yang diancam dengan sebuah pisau jika tak seimbang, Yudi mulai melakukan latihannya yang seperti biasa. Awalnya kesulitan, endingnya Yudi bisa lolos karena ketekunannya. Selanjutnya, pada bilik ke-33, Yudi harus memukul sebuah gong yang ujungnya dipasangkan besi berat tapi kayunya ringan yang tujuannya untuk memperkuat genggaman tinjuannya. Dan seperti biasa, lewat ketekunannya, Yudi pun juga bisa melewati bilik ini. Lanjut pada bilik-bilik berikutnya, Yudi harus melewati bilik pandangan mata, bilik kekuatan yang berpusat pada kepala, bilik tinjuan gerakan, bilik tendangan gerakan, bilik pedang, dan bilik tongkat yang semuanya Yudi lakukan dengan sungguh-sungguh, di mana karena kesungguhannya tersebut, Yudi akhirnya mampu menyelesaikan semuanya itu. 凡是练武的人，一定要头可不能跟着眼珠转动。右击，快，右击！
Melihat begitu pesatnya perkembangan Yudi dalam menyelesaikan tiap-tiap biliknya, membuat guru besar terkesan. Lantas dicukupkanlah Yudi latihannya, lalu ia diberikan sebuah jabatan untuk memegang salah satu bilik yang ada di sini, di mana spontan hal tersebut memancing protes salah satu biksu atas keputusan guru besar tersebut, di mana biksu senior ini meminta untuk Yudi bertarung dulu dengannya. Jika Yudi menang, barulah ia ikhlas jika Yudi diberikan sebuah jabatan. Guru besar pun setuju dan pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan lagi.三德用的什么武器？这是他自创的三木棍。方丈师兄，三德可以做任何一方的主持。 Sesuai janji, setelah berhasil mengarahkan senior, Yudi diizinkan untuk memegang salah satu bilik yang ada di sini. Dan di sini, Yudi langsung dipersilakan memilih bilik mana yang akan ia pegang. Asalkan jangan bilik yang paling sulit, karena belum waktunya Yudi sampai ke sana. Yudi dengan tegasnya tak memilih bilik satupun yang ada di sini, dan justru mengajukan sebuah bilik baru, yaitu bilik ke-36 untuk ia pegang sendiri. Di mana bilik ke-36 tersebut nantinya akan diisi oleh orang-orang biasa yang ingin belajar kungfu. Dan mendengar ucapan si Yudi tersebut, guru besarnya pun langsung mengerti maksudnya. Lalu Yudi dipersilakan untuk pergi dari sini agar ia bisa mulai mengajarkan bilik ke-36 tersebut. 明日一早便出寺去。 Dari situ, Yudi langsung bergerak mencari orang-orang yang berpotensi untuk diangkat jadi muridnya. Dan setelah mendapatkan beberapa pemuda potensial tersebut, Yudi tak langsung melatih mereka, melainkan menyusun rencana terlebih dahulu untuk menghabisi semua orang-orang yang Manchu. Dengan menjebak menggunakan tepung saat bangsa Manchu lewat, mereka sukses membuat pasukan Manchu terganggu pandangan matanya, sehingga ketika hanya pemimpin mereka yang tersisa, disitulah Yudi maju untuk melawan. Dan dengan ini, aksi pertarungan pun dimulai. Di scene akhir, Yudi berhasil mengajak lebih banyak orang-orang potensial untuk belajar kungfu. Lalu setelah itu, film pun tamat.